Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yelo Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman ya. Hari ini aku mau ngajakin teman-teman yang belum punya mihrab di rumahnya untuk bikin mihrab sekarang juga. Karena aku ada cerita menarik nih. Kenapa aku bikin mihrab, terus ada apa dengan mihrab, dan tentu aja aku nggak yang gabut tiba-tiba bikin mihrab, nggak. Aku dapat ilmunya juga dari Ustadz Adi Hidayat, guru favorit kita semua. Jadi teman-teman, mihrab itu adalah tempat yang dikhususkan untuk kepentingan ibadah walaupun sehamparan sajadah. Atau kamu punya ruangan khusus, ruangan kosong, atau bahkan punya musola khusus di rumah yang bisa kamu jadikan mihrab. Pokoknya fungsi dari mihrab ini benar-benar dikhususkan untuk ibadah saja, untuk sholat saja, untuk zikir, untuk baca Al-Quran, dan tidak boleh ada kegiatan lain kecuali beribadah. Misalnya makan di situ nggak boleh, foto-foto di situ juga nggak boleh, chattingan pun nggak boleh, karena di antara fungsi mihrab itu adalah salah satu cara untuk mempercepat terkabulnya doa. Setelah aku bikin mihrab di salah satu space di kamar aku, itu aku merasakan bahwa ibadahku semakin khusyuk, semakin nyaman banget ketika duduk lama di situ. Ibaratnya itu kayak tempat VIP untuk kita meeting sama Allah. Jadi kalau udah ibadah di sana, rasanya nggak mau buru-buru. Kadang mungkin cuma diam istighfar doang, cerita panjang di sepertiga malam terakhir. Kemudian lama-lama sadar bahwa tempat ini bukan tempat sholat doang deh, tapi tempat curhat ternyaman untuk ngobrol paling jujur sama Allah. Dan teman-teman, mengenai mihrab ini juga ada kaitannya dengan cerita Nabi Zakaria yang menginginkan seorang keturunan. Dan ini juga salah satu cerita yang bikin aku mantap untuk aku harus bikin mihrab nih. Yaitu dalam Quran surat Ali Imran ayat 37 sampai 39. Manakala Maryam sudah sampai dewasa, dia telah mulai beribadah di mihrab. Tiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab itu, ia mendapati di sana ada makanan dan bermacam buah-buahan yang tidak ada pada waktu itu karena belum datang musimnya. Nabi Zakaria dan Maryam ini mereka adalah keluarga ya teman-teman. Kemudian Nabi Zakaria pernah menanyakan kepada Maryam tentang buah-buahan itu dari mana, dia peroleh dari mana padahal saat itu lagi musim kemarau. Maka Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Tatkala Nabi Zakaria melihat kemuliaan dan martabat yang begitu tinggi pada Maryam di hadapan Allah, timbullah keinginannya untuk mempunyai seorang anak serupa dengan Maryam dalam kecerdasan dan kemuliaannya di sisi Allah. Walaupun Nabi Zakaria mengetahui bahwa istrinya adalah seorang perempuan yang mandul dan sudah tua, namun dia tetap mengharapkan anugerah dari Allah. Di dalam mihrab tempat Maryam beribadah, Nabi Zakaria memanjatkan doa kepada Allah supaya Allah berkenan menganugerahkan kepadanya seorang keturunan yang soleh dan taat mengabdi kepada Allah. Doa yang timbul dari lubuk hati yang tulus dan penuh kepercayaan kepada kasih sayang Allah yang maha mendengar dan memperkenankan segala doa. Maka segera doanya dikabulkan sama Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria dan dengan segera para malaikat, yaitu malaikat Jibril, memanggilnya ketika dia sedang berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira, yakni memberikan anak kepadamu wahai Zakaria, dan menambah pemberiannya dengan memberinya nama, yaitu Yahya. Bukan hanya itu, ia adalah orang yang akan membenarkan atau mengimani sebuah kalimat atau firman dari Allah, yakni kedatangan seorang nabi yang diciptakan tanpa ayah, yaitu Nabi Isa, juga sebagai panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Teman-teman, dari kisah Nabi Zakaria ini kita belajar bahwa ketika kita yakin sama doa kita, ketika kita yakin sama Allah, pasti bakal dikabulin. Lalu berdoanya yang khusyuk, sholatnya yang khusyuk, benar-benar menempatkan jiwa raga kita sedang menghadap kepada Allah dan berada di tempat khusus yaitu mihrab tadi. Tentu saja Nabi Zakaria waktu dikasih tahu sama malaikat Jibril itu beliau masih dalam keadaan berdiri, masih dalam keadaan membaca surat Al-Fatihah.
Makanya ketika baca surat Al-Fatihah, kita juga bisa memaknai artinya. Itu Masya Allah indah sekali. Indah sekali. Dan dengan surat Al-Fatihah inilah kita bisa belajar bahwa Al-Fatihah itu menjadi cara kita untuk meminta kepada Allah. Dimana di awal kita belajar memuji dulu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya minta itu bukan langsung nyodorin keinginan kan. Kita pelan-pelan dulu, rendah hati, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu teman-teman, di kisah Nabi Zakaria ini juga kita belajar bahwa jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolong kalian. Ini juga ada di surat Al-Baqarah ayat 153. Nabi Zakaria sangat sabar sekali menunggu keturunan, padahal beliau sudah tua. Dan dalam sholatnya ini, beliau minta tolong kepada Allah untuk diberikan keturunan meskipun dalam keadaan yang mustahil, yaitu kondisi istrinya udah tua, udah menopause. Kalau manusia lain pasti bilangnya udah tua gak bisa hamil, tapi karena kekuasaan Allah yang maha pemberi tanpa batas, dengan kekuatan Allah, maka Allah langsung menjawab doa Nabi Zakaria seketika itu juga. Bahkan nama anaknya pun langsung diberi sama Allah, yaitu Yahya. Teman-teman, kalau doa kita belum dikabulkan, mungkin karena kita belum cukup sabar. Cobalah untuk kita perbaiki dulu sholat kita, sabar dulu kitanya, dan benar-benar harus memahami makna tiap bacaan sholat kita, benar-benar sholat dari hati. Dan itu bisa dimulai sekarang juga sebelum terlambat. Kalau kamu masih bisa nonton video aku, berarti artinya masih belum terlambat, masih ada waktu. Selain itu juga bisa dimulai dari satu sudut kecil, yaitu satu mihrab di rumah kita. Teman-teman mungkin mau coba bikin ya, tips bikin mihrab. Itu kalian pilih satu sudut di rumah yang menurut kalian nyaman ketika kamu bakal ngobrol sama Allah, bakal ibadah. Kemudian gelar sajadah, dan aku waktu dapat ilmu ini juga langsung mengupgrade sajadah sama mukena aku. Pokoknya yang awalnya itu sajadah aku itu ya udah sajadah, tapi aku mengupgrade-nya dengan membeli yang baru, sajadah yang bisa bikin aku nyaman ketika sujud. Dan tentu aja aku upgrade mukena aku yang biasanya mukenanya ya udah apa adanya gitu. Aku pilih mukena dengan bahan yang bagus, yang adem, dan warna favorit aku yaitu warna pink. Kemudian tadi ya, niatkan bahwa mihrab ini hanya untuk ibadah. Jangan chattingan di sini, jangan makan di sini, jangan foto-foto update status juga di sini. Cukup untuk sholat, zikir, baca Al-Quran, atau sekadar curhat sama Allah. Dan percaya aja, makin sering kamu di situ, makin tenang rasanya. Ini aku nggak hoax ya, aku nggak ngarang karena aku sudah mengalaminya sendiri. Dan kenapa aku share ini? Karena aku gak mau yang dapat ketenangan itu aku aja. Aku mau teman-teman yang lain nih. Ternyata kamu baru tahunya sekarang, kamu bisa bikin mihrab sekarang juga. Untuk cerita hari ini sampai sini dulu ya teman-teman. Bisa ketemu lagi di ceritaku berikutnya. Tentu aja yang insya Allah bisa memberikan motivasi untuk teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak atas dukungan kalian semua. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar kamu di kolom komentar dan share video ini sebanyak-banyaknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.